Ustaz Abdul Somad sekarang juga. Bapak polisi bisa lihat hujah-hujah beliau di YouTube, bagaimana provokasi yang dilancarkan oleh Ustaz Abdul Somad amat sangat keterlaluan memecah belah bangsa ini. Saya juga memohon pada bapak-bapak polisi untuk tidak takut kepada tekanan dari manapun. Laporan terhadap Ustaz Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Namun apa yang terjadi justru tidak pernah dipanggil. Minta maaf pun tidak mau, karena di dalam konferensi persnya di MUI kan beliau cuma menyatakan begini, bahwa jika beliau meminta maaf berarti ajarannya harus direvisi. Nah, satu-satunya cara berarti apa, Pak? Hanya melanjutkan ini sesuai dengan hukum ya, dengan melaporkan ke polisi. Namun sampai dengan detik ini ternyata Pak Somad boro-boro diproses, dipanggil saja tidak gitu loh. Yang penting polisi harus menjalankan dulu fungsi dan tugasnya. Nah, inilah yang saya lihat mungkin menjadi pelopor dan menjadi inspirasi dari teman-teman ini untuk mengadakan aksi gitu loh, Pak. Saya belum menemukan ada putusan Mahkamah Agung yang pada perkaranya memutus penistaan agama ataupun penghinaan terhadap kekristenan yang dilakukan oleh mayoritas atau yang bisa kita sebut agama Islam. Belum pernah, teman-teman. Yang diproses dan akan maju ke persidangan ini baru Bapak Ustadz YW. Ini akan mengadakan laporan ke Mabes Polri. Kami meminta untuk segera ditindak tegas penangkapan terhadap Ustadz Abdul Somad dan segera ditinjau penangkapan terhadap MKC. Laporan polisi, kami akan melakukan aksi damai di depan Kementerian Agama, Pak. Siapa yang menjadi agama minoritas, masyarakatnya lebih condong untuk berdiam diri, tidak mau bersuara karena terintimidasi dengan ini dan itu. Tapi saya pikir pola seperti itu kita mau sampai kapan, Pak? Kita terintimidasi, kita diam, kita nggak mau bersuara, nggak bisa, Pak. Dikasih Ustadz Abdul Somad soal jin kafir. Kasus itu sudah lama, sudah kasus 3 tahun yang lalu. Jadi, kenapa dituntut lagi sekarang? Perbuatan pidana yang ancaman hukum pidananya itu di atas 3 tahun, di atas 3 tahun. Makanya batas waktu penuntutannya itu adalah 12 tahun. Jadi kalau dikaitkan dengan masalah Abdul Somad itu menghina agama yang lain, termasuk penodaan agama, ini ancamannya 4 tahun. Berarti lebih dari 3 tahun. Berarti perbuatannya itu, batas waktu penuntutannya itu adalah 12 tahun. Berarti masih ada batas waktu kepolisian menyidiknya itu 9 tahun lagi. Kepada Majelis Ulama Indonesia, apakah memasukkan tai ke mulut orang itu rahmatan lil alamin? Tidak adil dan biadab. Itu yang terjadi atas Muhammad Kaceh yang disiksa di dalam penjara, membela agama, membela keyakinan dengan kekejian semacam itu. Ada agama yang menistakan agama lain, bahkan boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Adapun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Makruh hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib, karena dikhawatirkan hati goncang. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Balik dari sini ambil pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Berita di luar ini bahwa
MKC meminta maaf. Saudara-saudara, tidak ada minta maaf. Ahok aja diedit itu videonya sehingga Ahok dikenakan pasal penistaan agama. Ahok dibilang maaf, kalau minta maaf berarti dia terbukti bersalah, tetap dituntut. Ya, jadi ini kan setting ini supaya pihak KC atau pengacaranya mau membuat kata maaf juga. Jadi jebakan Batman ini kan ternyata KC-nya kuat. Hei, calon RI 1. Sebagai orang Kristen, menurut saya beliau adalah seorang tokoh yang betul-betul memiliki hikmat Allah. Saya sangat mengagumi beliau. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Muhammad KC bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas saja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya. Ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba, kita baru tahu kan, baru dengar kan? Jangan lupa bahwa Bapak Napoleon Bonaparte ini adalah sudah divonis suap. Dan suap itu juga diharamkan oleh agama. Tidak apa-apa mencuri, tidak apa-apa korupsi, tapi tidak menghina agama loh. Sama saja perbuatan mencuri pidana itu juga diharamkan oleh agama. Kalau seperti ini apa bedanya dengan seorang teroris? Oleh karena itu bagi saya wajar ya kalau seandainya Napoleon Bonaparte ini marah kepada KC. Orang lain tidak boleh menghina agama Islam. Jangan menggunakan kata Allah untuk berlindung atas korupsi. Mau ditangkap tiba-tiba jadi rohani menjual nama Allah. Jangan menggunakan nama Allah sembarangan. Jangan menjual nama Allah untuk korupsi, untuk berlindung di balik mempertahankan status quo atau kenyamanan korupsi tadi. Tidak bisa. Wah, habis dihajar begitu, wah kacanya udah ampun-ampun, bayangin itu orang kena gula, pincang gitu ya. Udah timpang begitu, kena gula, dihajar habis-habisan, badannya kurus lagi si KC kan, Anda tahu sendiri itu si KC, orangnya kecil begitu. Disiram air, dihajar lagi, bangun dihajar lagi. Wah, ngeri saudara itu. Jangan di ini Pak, nggak boleh Pak sama keluarga. Oh nggak bisa, ini bisa dibunuh si KC ini. Bisa dibunuh, kalau kita diem bisa dibunuh. Justru kalau kita teriak, kalau sampai KC mati, kita sudah tahu nih siapa yang bunuh dia nih. KC itu ya harusnya yang sebandingnya tuh dengan Irina Handono, Abdul Somad, itu harus ditangkepin. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi, karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys.
penistaan salib Ustadz Abdul Somad, guys. Dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya, polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh, takutan kalau polisi Indonesia mah. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Gak ada gigi mundur, maju terus. Kalimat-kalimat dari Ustadz Abdul Somad ini jelas adalah satu omongan yang layak disebut sebagai penistaan agama. Ustadz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain! Kalau mau dilaporin, laporin! Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Memangnya kau pernah lihat itu jin disalib? Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung karena kau merasa kau melecehkan agama mereka, salib mereka. Walaupun kau pernah lihat ada jin atau tuyul, ada apapun di salib, nggak usah kau omongin. Bikin aja Somad ya. Apabila ada orang non muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah nggak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Bet, Abe, iki lagi rame ki, Bet. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bet. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bet, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Bet? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Bet? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar Jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tidak, dia tanya kan? Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya.
Muhammad ini dekat dengan jin. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya dengan saya Jonas Leong, terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Di dalam Al-Quran tegas dilarang bagi kita untuk menghina agama orang lain. Apalagi untuk menjelekkan agama orang lain, itu sangat dilarang. Di dalam Al-Quran bahwa Tuhan Allah SWT sesungguhnya menciptakan orang dengan agama yang berbeda-beda untuk saling menghormati. Betul. Tuntutan kami sebenarnya sama. Tangkap Ustaz Abdul Somad sekarang juga. Beliau selalu membawa nama Islam, tetapi dakwahnya tidak Islami 100%. Bapak-bapak polisi bisa lihat hujah-hujah beliau di YouTube. Bagaimana provokasi yang dilancarkan oleh Ustaz Abdul Somad amat sangat keterlaluan memecah belah bangsa ini. Saya juga memohon pada bapak-bapak polisi untuk tidak takut kepada tekanan dari manapun. Tidak ada kekuatan lain selain kekuatan dari Allah. Sekuat apapun yang membackingi warga RW sebelah, tetaplah Allah yang lebih kuat, Pak. Di dalam demonstrasi tersebut. Yang saya lihat itu justru teman-teman dari kalangan Muslim ya, karena yang orasi juga itu kan saya lihat pakai atributnya seperti atribut dari yang bernuansa Islami, dan juga teman-teman yang memegang spanduk itu juga yang di depan adalah wanita-wanita yang berjilbab sambil membawa bendera. Nah, apakah saya pernah menyangka bahwa akan ada aksi untuk menuntut keadilan ya? Menuntut keadilan dalam rangka meminta untuk rekan-rekan dari institusi kepolisian untuk memproses Ustadz Abdul Somad. Saya sebenarnya sudah menyangka suatu saat pasti akan ada Pak gerakan seperti ini. Masyarakat itu pasti makin hari, makin tahun pasti makin cerdas Pak. Dan mereka pasti ingin yang namanya keadilan itu ditegakkan. Bahkan dari salah satu orator di dalam video itu dia menyatakan bahwa di dalam kepercayaannya, yang mana kepercayaannya Islam, iya betul. Ya. Beliau ini mengatakan bahwa menghujat agama lain itu dosa. Makanya saya pikir ini gerakan ini bagus, dan memang saya yakin gerakan ini ada karena ada pembiaran yang mana kita sudah tahu bahwa laporan terhadap Ustadz Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Namun apa yang terjadi justru tidak pernah dipanggil. Minta maaf pun tidak mau, karena di dalam konferensi persnya di MUI kan beliau cuma menyatakan begini, bahwa jika beliau meminta maaf berarti ajarannya harus direvisi. Nah, satu-satunya cara berarti apa Pak? Hanya melanjutkan ini sesuai dengan hukum ya, dengan melaporkan ke polisi. Namun sampai dengan detik ini ternyata Pak Somad boro-boro diproses, dipanggil saja tidak gitu loh. Nah, soal nanti akan ada restoratif justice atau maaf-maafan itu soal lain. Tapi yang pertama adalah polisi harus menjalankan dulu fungsi dan tugasnya. Dengan apa? Dengan memanggil, dengan melakukan proses penyelidikan. Nanti masalah dia tidak terbukti atau unsur pidananya tidak ada atau mungkin terjadi perdamaian atau saling maaf-maafan, itu urusan lain Pak. Yang penting polisi harus menjalankan dulu fungsi dan tugasnya. Nah inilah yang saya lihat mungkin menjadi pelopor
dan menjadi inspirasi dari teman-teman ini untuk mengadakan aksi gitu loh Pak. Negara kita di dalam konstitusi ya menjamin untuk kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran di depan umum Pak. Di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tentunya aspirasi yang dibawa teman-teman ini adalah keprihatinan yang mereka alami. Teman-teman menganggap bahwa ada penegakan hukum yang tidak berkeadilan. Karena negara kita ini, setiap orang, apapun jabatannya, apapun profesinya, apapun status darahnya, yang mau darah biru, mau darah merah, itu sama di mata hukum. Ya, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, keprihatinan teman-teman inilah yang akhirnya membuat mereka menyampaikan aksi, menyatakan sikap, menyatakan pendapat. Saya tidak pernah melihat Pak batasan agama dalam menuntut keadilan. Tidak pernah melihat Pak. Kalaupun ada yang menjadikan standar agama sebagai keadilan, tentu orang itu tidaklah mempunyai sifat-sifat yang didasarkan sesuai dengan Pancasila. Karena negara kita ini tidak memihak agama Pak. Oleh karena itu, justru kalau ada orang yang melihat keadilan dari perspektif agama, orang inilah yang salah berpikir. Sekali lagi saya sampaikan teman-teman bahwa aspirasi dari gerakan teman-teman ini memang sangat perlu diperhatikan ya. Karena kita ini negara hukum. Setiap orang itu sama di mata hukum. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Semua manusia, semua warga negara itu sama di mata hukum. Jadi, kalau Pak KC itu ditangkap, yang lain yang menista juga harus ditangkap. Ada keprihatinan saya teman-teman. Saya coba browse itu sekitar 1 atau 2 bulan belakang terkait putusan-putusan Mahkamah Agung ya. Saya belum menemukan ada putusan Mahkamah Agung yang pada perkaranya memutus penistaan agama ataupun penghinaan terhadap kekristenan yang dilakukan oleh mayoritas atau yang bisa kita sebut agama Islam. Belum pernah teman-teman. Nanti kalau teman-teman punya putusannya, tolong share, kasih alamat email nanti Pak, biar kita nanti bisa diskusikan. Adapun yang orang yang beragama Islam terkena pasal penistaan agama atau penodaan agama, itu karena menista Islam. Nah, tapi kalau dari orang Islam yang menista Kristen, yang diproses dan akan maju ke persidangan, ini baru Bapak Ustadz YW. Makanya ini penting untuk kita, jika ada satu jurisprudensi, nanti penegakan hukum itu akan lebih baik, karena sudah ada jurisprudensinya. Sudah ada satu ketetapan hukum yang bisa jadi acuan, bahwa penoda agama dan penista agama itu bukan hanya dari Kristen ataupun agama di luar Islam. Semua bisa kena. Nah, ini penting teman-teman. Ada dari GRPB, Rakyat Peduli Bangsa, Gerakan Jaga Indonesia, ada dari dari pokoknya dari salah satu sayapnya Nahdlatul Ulama NU, ada dari Maluku Merah Putih. Kebetulan Maluku Merah Putih saya juga Pak, ketuanya. Terus ada dari Timur Indonesia Bersatu Pak. Benar-benar kami concern di isu intoleran dan radikalisme. Tidak memihak kepada agama. Saat saya lihat, saya perhatikan di media sosial soal Napoleon Bonaparte, saya juga ini apa sih sebenarnya? Permintaan kami dari PBPRI, Kapolri memecat Napoleon Bonaparte secara tidak terhormat, dan tolong MKC dijaga. Kami akan mengadakan laporan ke Mabes Polri. Kami meminta untuk segera ditindak tegas penangkapan terhadap Ustadz Abdul Somad dan segera ditinjau penangkapan terhadap MKC. Laporan polisi, kami akan melakukan aksi damai di depan Kementerian Agama, Pak. Kalau bicara tidak manusiawi itu udah pasti, Pak. Tetapi poinnya adalah Napoleon Bonaparte sebagai seorang petinggi, perwira tinggi, dia mempermalukan institusinya dia, Pak. Memalukan sama dia. Dia bisa melanggar kode etik bahwa sesama tahanan dia boleh membukul tahanan. Yang saya sepatu yang saya sayangi
dicuri si A, si B. Saya tidak punya hak, Pak. Hukum yang berlaku di Indonesia, kita tidak punya hak. Kita tangkap, kita menyerahkan kepada pihak kepolisian. Rakyat Indonesia bahwa bicara toleransi bukan berbicara agama, Pak. Di banyak negara yang sering menjadi lokomotif untuk sebuah kepentingan ini dan itu, untuk pengalihan isu dan segala macam, yang sering dipakai cuma dua agama ini. Makanya siapa yang menjadi agama minoritas, masyarakatnya lebih condong untuk berdiam diri, tidak mau bersuara karena terintimidasi dengan ini dan itu. Tapi saya pikir pola seperti itu kita mau sampai kapan, Pak? Kita terintimidasi, kita diam, kita nggak mau bersuara, nggak bisa, Pak. Saya sudah memikirkan sampai bahkan nanti hal terburuk yang terjadi pada saya. Kan dari hukum mereka melihat cuma setitik kesalahan dari saya dan itu menjadi pelanggaran hukum. Saya sudah siap, Pak. Seandainya saya harus diposisikan sama dengan MKC, saya nggak ada urusan. Ayo kita rame-rame, kita seluruh elemen masyarakat Indonesia, kita jaga toleransi, kita jaga bangsa ini tidak melihat daripada unsur agama manapun. Saat ada salah satu agama yang didustakan, yang dicela, ayo kita rame-rame untuk menjaga, membela. Itu, Pak. Kami akan terus bersuara, Pak, yang tadi seperti saya sampaikan bahwa mungkin di minggu depan kami akan buka laporan polisi. Setelah itu kami akan melakukan aksi damai lagi di Kementerian Agama, Pak. Klarifikasi Ustadz Abdul Somad soal jin kafir. Klarifikasinya itu dia memberikan jawaban sebagai berikut. 1. Disampaikan di masjid. 2. Itu diberikan di lingkungan umat muslim, sifatnya rahasia, tertutup. 3. Perkara ini sudah diberikan 3 tahun yang lalu. Perkara lama, kenapa diusut lagi sekarang? Saya melihatnya permasalahan ini dari suku hukum pidana. Jadi katanya dia memberikan itu karena memberikan jawaban kepada umat. Ada pertanyaan umat, dijawabnya. Dan dijawabnya lah itu katanya ada kaitannya dengan jin kafir. Ya tetap salah. Kenapa harus memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan bertentangan dengan agama yang lain? Tidak boleh. Dan juga katanya perkara itu sifatnya tertutup. Walaupun tertutup, tidak boleh kita menjelek-jelekan agama orang lain. Siapapun, kalau ketahuan berurusan dengan aparat. Jadi walaupun di situ hanya umat muslim, tetap sifatnya tertutup, tidak boleh menjelek-jelekan orang lain dengan agama lain. Tetap salah hukumnya. Karena dalam hukum pidana, kata umum itu ada ketentuannya hukum itu. Kasus itu sudah lama, sudah kasus 3 tahun yang lalu. Jadi kenapa dituntut lagi sekarang? Jadi masalah batas waktu penuntutan di depan pengadilan ini diatur dalam pasal 79 KUHP. Ini ada 4 syarat menghukum seseorang. Batas waktu menuntut seseorang. Karena seseorang tidak selamanya bersalah, ada batasnya. Itu ada 4. 1. Perbuatan percetakan atau perbuatan pelanggaran yang ancamannya di bawah 3 bulan, ini batas penuntutannya adalah 1 tahun. Kalau sudah lewat 1 tahun tidak dituntut, tidak boleh lagi. Kemudian yang kedua, perbuatan pidana yang ancamannya hukumannya itu di bawah 3 tahun. Batas waktu penuntutannya 6 tahun. Kalau sudah lewat 6 tahun tidak bisa dituntut lagi. Jadi masih dalam waktu 6 tahun masih bisa. Jadi apalagi perbuatan pidana yang ancaman hukum pidananya itu di atas 3 tahun, di atas 3 tahun. Makanya batas waktu penuntutannya itu adalah 12 tahun. Kalau sudah lewat 12 tahun tidak boleh, tetapi kalau masih di bawah 12 tahun masih bisa dituntut. Karena batas waktu penuntutannya adalah 12 tahun. 4. Perbuatan pidana yang ancaman hukuman pidananya hukuman mati seumur hidup, ini batas waktu penuntutannya adalah 18 tahun. Itu biasanya dalam perkara korupsi ancamannya hukuman
hukuman mati seumur hidup. Jadi batas waktu penuntutan 18 tahun. Jadi kalau dikaitkan dengan masalah Abdul Somad itu menghina agama yang lain, termasuk penodong agama, ini ancamannya 4 tahun. Berarti lebih dari 3 tahun. Berarti perbuatannya itu, batas waktu penuntutannya itu adalah 12 tahun. Berarti masih ada batas waktu kepolisian menyidiknya itu 9 tahun lagi. Di sini. Jadi perlu diketahui, inilah namanya batas waktu penuntutan dalam hukum pidana. Jadi tidak boleh lewat. Kalau saya lihat masalah ini sudah cukup alasan polisi untuk memeriksa perkara ini dan diteruskan ke pengadilan. Karena nanti yang menjatuhkan hukumannya bersalah atau tidak adalah pengadilan. Pengadilan yang menentukan. Apalagi Abdul Somad menyatakan dia merasa tidak bersalah. Sehingga ya sudah, itu kewenangan dia. Hak dia menyatakan demikian, tetapi dia salah atau tidak nanti ditahan hakim kalau memang perkaranya diproses sampai ke pengadilan. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.